Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah untuk PSP SD Negeri Sudirman 4 Makassar, yang kami hormati rekan-rekan guru UPT SPM SD Negeri Sudirman 4. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbagi praktik baik, yakni diseminasi budaya positif, diseminasi budaya positif sebagai materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru pembarat. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Nurwahini dengan Pak Master akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Semoga nanti harapan kami, semoga budaya positif ini tidak dapat terapkan di sekolah kita secara berkolaborasi Bapak Ibu. Insya Allah ke depan kami akan bergantian untuk memaparkan materi, karena budaya positif ini materinya banyak, ada 6 bagian yang kami akan paparkan, dan ini materi sangat menarik karena terkait dengan penciptaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu memang kita sepakati dan kita laksanakan secara bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut, karena ini adalah budaya positif, saya minta dulu teman-teman supaya berdiri tadi. Nah, kita bagaimana suasana positif yang kita ciptakan. Coba saling berhadapan dengan teman gurunya. Saling berhadapan. Ya, silakan berahmat. Ya. Coba Bapak Ibu berikan senyum kepada temannya. Senyum yang jelas, coba. Ya. Senyum 30 detik. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Nah, itu harapan kami bahwa kelas itu harus kita mulai dengan suasana yang menyenangkan. Tersenyum itu bisa menghilangkan urat-urat yang negatif di wajah kita, Bapak Ibu. Jadi begitu dalam kelas kita harus membangun suasana yang menyenangkan. Ya, oke, baik. Sebelum kita lanjut supaya kelas kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar, kita buat kesepakatan kelas dulu bersama ya. Kira-kira supaya kelas kita berjalan dengan baik dan lancar ke depan, kira-kira apa yang perlu kita sepakati supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib gitu. Silakan. Yang pertama, saling HP. Oke, tapi misalnya tidak dimajikan, tapi misalnya. Oke, seperti apa yang penting, telepon penting boleh. Nah, HP misalnya. Terus apa yang Bu? Mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Apa lagi? Tidak makan. Oke, tidak ibu. Nah, kita ambil saling menghargai. Saling menghargai saat tulis. Kita saling menghargai. Kita ada teman berbicara yang lain mendengarkan. Oke, saling menghargai. Oke, masalah? Apa lagi? Ada yang mengingatkan lagi? Tapi saya menggunakan tangan jika ingin bertanya, saling menghargai. Minta izin ketika ingin meninggalkan ruangan. Oke, satu lagi apa? Saling berkolaborasi. Oke. Saling berkolaborasi dan bekerja sama. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan kembali kesepakatan kita. Nanti di sana, kemudian mengacungkan tangan jika ingin bertanya, saling menghargai, meminta izin jika ingin meninggalkan ruangan, kemudian saling berkolaborasi. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut.
Nah, ke depan ini sebentar kita akan mendiskusikan ada 6 materi. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, untuk materi pertama sampai ketiga itu akan dibawakan oleh Ibu Nur Wahyuni Batarudin. Jadi untuk menghargai waktu kepada Ibu Nur Wahyuni disilakan. Terima kasih Pak Asar kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan guru semua, Bapak Ibu, karena sudah menyempatkan hadir di sini meskipun kita tahu bahwa saat ini lagi sibuk-sibuknya orang mengisi rapor. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena kehadiran Bapak Ibu ini jadi support booster buat saya sama Pak Asar untuk lebih semangat lagi mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Kemudian kami di sini tidak merasa kami lebih dari Bapak Ibu semuanya. Kami hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan di guru penggerak, apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi kami tidak merasa lebih. Mungkin ada yang bagus saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, tapi bagi Bapak Ibu itu sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi kita sharing saja di sini. Kalaupun ada sebentar kami sampaikan materi, terus ada pendapat dari Bapak Ibu, bisa angkat tangan seperti tadi, mengacungkan tangan. Bisa kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Baik, seperti yang dijelaskan tadi Pak Asar, saya akan membawakan 3 metode, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, terdiri dari 2 kata, yaitu disiplina yang artinya belajar dan disipel yang artinya murid atau pengikut. Pada umumnya kita tahu kalau disiplin itu kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang sebagai bentuk kepatuhan. Ya, kita membuat peraturan, misalnya peraturan kelas harus pakai sepatu hitam. Itu kalau mereka siswa kita melakukan itu, kita menganggap bahwa dia sudah disiplin. Adapun yang melanggar itu kita cap dengan tidak disiplin. Contohnya itu datang tepat waktu, kemudian pakai seragam sesuai ketentuan, memakai sepatu hitam, mencukur rambut sesuai aturan. Itu. Kemudian, nah ini ternyata motivasi seorang itu ada motivasinya. Kenapa mereka sampai tertib melakukan peraturan, taat dengan peraturan? Yang pertama itu takut dihukum, karena mungkin sudah ada aturan kalau melanggar tata tertib, misalnya disuruh lari di lapangan atau dijemur di lapangan, seperti itu. Jadi perasaan takut dihukum. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan pujian, imbalan atau hadiah. Jadi misalkan siapa yang paling rajin setiap bulan itu jadi student of the month, istilahnya jadi pelajar yang terbaik, dikasih bintang atau reward lainnya seperti barang-barang apa, pensil atau apa. Dia termotivasi untuk mendapatkan itu. Jadi semangat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, dorongan dari orang lain. Contoh misalnya kalau terlambat bangun, orang tuanya ngomel-ngomel di rumah, diomeli, itu dorongan dari orang lain.
dimarahi sama orang tuanya kalau terlambat bangun atau apa. Kemudian keinginan dari dalam diri karena meyakini bahwa disiplin adalah sikap terpuji. Ini tanpa dari tanpa dari dorongan orang lain, dia punya kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan juga karena takut dimarahi sama mamanya, tidak. Dia punya kesadaran sendiri, oh saya jam 7.30 saya sudah harus ada di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, takut dihukum itu pengalaman kita sama siswa tak berapa persen? Kira-kira? Banyak. Ya rata-rata ya, karena takut dihukum. Kemudian kalau ingin mendapat pujian, sedikit. Karena ada juga yang dulu tidak memperlakukan pemberian reward, ada yang dulu memberikan reward, ada yang tidak. Jadi mungkin ya kalau gurunya memberikan reward, ada mungkin motivasi itu sama siswanya. Kemudian dorongan dari orang lain, sepertinya persentasenya takut dihukum dengan dorongan orang lain kayaknya hampir sama ya Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman tak? Ya. Nah, ini yang menarik di nomor 4. Kira-kira ada tidak siswa yang mempunyai kesadaran sendiri? Ada. Tetap ada ya, meskipun itu mungkin 1-2 orang lah. Ya. Karena ada juga biasa siswa saya lihat baru jam berapa sudah ada di depan. Rajin nih. Iya. Malah dia biasa yang ngobrol-ngobrol sama orang tuanya kalau terlambat. Nah, kita lanjut. Nah, yang nomor 1, 2, 3 itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang kesadaran diri itu yang motivasi dari dalamnya, intrinsiknya. Ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman serta hukuman. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Saya mau pemberian hukuman, misalnya begini, kita menetapkan harus pakai sepatu hitam. Ada tidak pengaruhnya sepatu hitam itu dengan tingkat pencapaian akademik siswa? Apakah kalau dia tidak pakai sepatu hitam dia menjadi bodoh atau kurang? Ada pengaruhnya atau tidak? Kemudian kalau misalnya kalau pas rambutnya pendek dia pintar, ketika rambutnya gondrong dia menjadi anak yang kurang. Ada pengaruhnya atau tidak? Sepertinya tidak. Tidak ada pengaruhnya kan? Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi seperti itu, tata tertib seperti itu dibiasakan sejak dini. Tujuannya karena setelah mereka keluar dari dunia sekolah, mereka masuk ke dunia kerja, dunia masyarakat, itu akan lebih banyak lagi peraturan-peraturan yang akan mereka hadapi. Nah, kalau dari awal mereka sudah tidak dapat peraturan itu, tidak tertanam budaya disiplinnya dari awal, selanjutnya mereka akan kesulitan. Seperti itu. Jadi, kadang kita berpikir, tidak ada hubungannya itu sepatu hitam dengan kepintaran anak-anak. Mau dia gondrong, mau dia pendek rambutnya, kalau pintar ya tetap kunci pintar. Nah, yang panjang rambutnya, kalau yang pendek rambutnya, kalau dia kurang, tetap kurang, tidak ada pengaruhnya. Tapi itu berarti siswa untuk bagaimana mereka menjadi disiplin sejak dini. Itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian ini menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak. Selama ini
pemahaman kita tentang anak-anak itu penggambarannya sebagai kertas putih. Saya juga pemahamanku seperti itu. Setelah masuk di pendidikan guru penggerak, pemahaman saya berubah. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Masing-masing anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing dari lahir. Ada bakatnya, ada karakternya, sifat-sifatnya, semua ada pembawaannya dari lahir. Nah, kita sebagai guru, kita menuntun. Tugas kita menuntun, bukan menuntut. Terkadang kita menuntut semua siswa harus sampai nilainya 85. Kita tidak mau peduli apakah dia yang kurang itu bagaimana dia mengejar yang tinggi levelnya, kita tidak peduli. Kita hanya menuntut sesuai nilai KKM. Nah, tugas kita menuntun, bukan menuntut. Jadi harus dirubah cara berpikir tak. Menuntut siswa, bagaimana kita menebalkan apa yang menjadi positifnya, bawaan positifnya kita menebalkan, kita tuntun. Kemudian menyamarkan hal yang negatif. Semua anak-anak kan, semua manusia kan pasti ada baik buruknya sejak lahir sifat bawaannya. Nah, bagaimana caranya kita menuntun, mencari sesuai bakatnya. Seperti alhamdulillah kita sudah ada ekskul. Kita ekskulnya masing-masing satu siswa satu ekskul. Nah, kita kan wali kelas mengarahkan sesuatu yang mana kamu pilih ekskul nak. Apa kau suka? Ada menggambar, ada mewarnai, ada menari, ada olahraga, ya. Jadi tidak mesti kita harus menuntut anak-anak bagus di nilai akademik. Bisa saja dia akademiknya kurang, tapi dia olahraga dia bagus. Banyak itu yang begitu. Akademiknya 80, 79, tapi begitu olahraga 90. Banyak sekali, apalagi kalau bola. Jadi seperti itu. Kemudian kemerdekaan dalam pendidikan bermakna manusia merdeka adalah manusia yang dianugerahi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur sendiri segala sesuatu dan kehidupan dengan kita berpegang pada peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi merdeka belajar itu bukan artinya tidak belajar lagi, atau merdeka mengajar tidak mengajar lagi, tidak. Maksudnya itu merdeka belajar, dia bebas menentukan pilihannya selama itu tetap masih dalam jalur yang positif. Kalaupun mereka memilih hal yang negatif, nah itu kembali lagi ke kita sebagai menuntun siswa supaya diarahkan yang positif. Seperti itu. Sama kalau merdeka mengajar, kenapa dia dibilang merdeka mengajar? Padahal capek-capek itu mengajar tambah ribet. Tidak seperti itu. Merdeka belajar berarti kita bebas. Dulu kan pemahaman kita hanya di sekolah saja, di kelas, duduk di kelas, kemudian buka buku, kerja soal-soal, sudah seperti itu. Ini kita diberikan kebebasan mengajar. Bagaimana kita memanfaatkan seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan ajar. Misalnya capek di dalam kelas, oke lagi jalan-jalan, baru bisa kita pergi di lapangan lihat daun-daun, mengidentifikasi bunga-bunga apa di situ, atau misalnya mau diperkenalkan alat transportasi, bawa murid tak naik kayo-kayo, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan semua apa yang ada di lingkungan kita untuk menjadikan bahan ajar, seperti itu. Kemudian mengajarkan sistem AMON dalam mendidik, dan dalam sistem AMON ini tidak diperbolehkan menghukum dan memaksa anak, karena hukuman dan paksaan dapat mematikan merdekanya jiwa dan menghapuskan kemampuan kreatifnya. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara lagi, hukuman dan paksaan itu mematikan kemerdekaannya. Padahal saya sendiri pribadi, saya anggap itu hukuman sesuatu yang paling efektif untuk memberi efek jerah pada siswa. Bagaimana itu? Paling sering kita lakukan itu teknik menghukum.
Bagaimana Ibu? Ada yang sudah melakukan selain menghukum? Semuanya dalam bentuk hukuman. Dalam bentuk hukuman. Iya. Hukumannya itu berbeda-beda. Ada mungkin hukumannya sampai sekian hari. Iya. Itu kan termasuk hukuman. Iya. Sampai dia kan dia memasang jenazah. Ya, kita masih anggap itu hukuman ya, karena kita itu tindakan tak yang efektif untuk bikin anak-anak bisa berubah. Itu menurut pemikiran kita. Nah ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Justru itu melepaskan kreativitasnya anak-anak. Itu. Kemudian jiwa yang merdeka berarti mempunyai hak untuk melakukan segala hal dengan bebas merdeka secara bertanggung jawab. Seperti tadi saya sudah jelaskan, mereka bebas melakukan pilihannya masing-masing, tetapi harus bertanggung jawab. Dan tugas kita untuk menuntut kepada yang positif. Nah itu. Namun tetap dibatasi oleh kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak sesama manusia serta peraturan-peraturan agar setiap orang tidak bertindak sesuka hatinya mengikuti hukum rimba. Jangan sampai seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menguasai. Nah, manusia mereka merupakan manusia yang telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah kesadaran sendiri. Yang kesadaran sendiri bukan karena takut dihukum, bukan karena pemberian reward, kemudian lain-lain sebagainya, itu kesadaran sendiri. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tadi contohnya yang saya bilang tadi. Memang yang kita kasih, yang peraturan-peraturan kita buat itu kadang tidak ada hubungannya dengan akademiknya mereka, tapi itu mengajar mereka disiplin sejak dini untuk mereka terbiasa agar suatu saat nanti mereka di masa depan mereka masuk di dunia kerja, dunia masyarakat, lingkungan, ada lebih banyak lagi norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, itu harus mereka taati. Lanjut. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, termasuk di situ profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini kalau sudah diikuti semua ini ke enamnya ini, ideal sekali menurut Pak. Punya akhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, apa-apa dilakukan sendiri. Kan sekarang masih banyak kalau disuruh bikin tugas, orang tuanya yang kerja, bukan dia. Paling ketara kalau dibilang, ada yang kurang ini nak, karena aku belum tidak nak kasih masuk sih, begini. Siapa yang kerja sebenarnya ini, mama atau kita? Nah itu. Karena tidak mandiri, kemudian bernalar kritis, tidak serta-merta dia menerima apa yang diberikan. Dia kritis, berpikir, berkelindahan global, bergotong royong dan kreatif. Mereka bisa mengolah apa saja. Misalnya kalau tali sepatunya putus, nah, karena dia kreatif, dia ambil rumput Jepang, dia pakai ikat sepatunya. Ya itu sudah termasuk kreatif. Memang sederhana tapi sudah termasuk kreatif. Bagaimana caranya dia mengatasi permasalahannya dengan cara yang kreatif. Tidak lantas menangis, bagaimana caranya ini longgar ke sepatu tidak bisa jalan. Jadi itu. Kemudian menurut IDO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sama dengan dirinya, kemudian menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi motivasi yang sebenarnya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi terngiang-ngiang itu di pikirannya.
kalau saya tidak begini nanti dihukum Pak Guru. Apalagi kalau guru-guru yang killer kah, langsung terbayang itu muka marahnya gurunya. Apa nanti mereka nak kasih hukuman apa maklumnya di guruku. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sama tadi pemberian reward atau apa, dia mau dapat hadiah misalnya gurunya sediakan. Kalau yang siswa yang bagus pencapaiannya bulan ini, ibu guru kasih bimbel. Anak-anak kan sekarang lebih suka-suka bimbel. Terus itu motivasinya. Kemudian motivasi internal. Nah ini sebenarnya tujuan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka punya kesadaran sendiri untuk bagaimana caranya menetapi aturan-aturan yang berlaku tanpa harus ada dorongan dari orang lain seperti itu. Nah, kemudian teori selanjutnya. Nah ini sama juga tadi nah sekarang supaya karena mengantuk-ngantuk itu semua bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ini dulu semua Bapak Ibu, kita ice breaking. Berdiri ke dulu supaya sedang-sedang semua mata. Jadi kalau begitu, kalau misalnya di kelas kita lihat kita macam-macam di gayanya mengantuk-mengantuk nih. Kasih kita speaking. Tangan ke samping, yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-lung-lung-lung, tangan ditunjuk. Mulai melihat, kita berjuang. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bukan menjadi empat, dua kamera jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bukan menjadi enam, dua menara ini. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bukan menjadi delapan, dua ketiga menjadi empat jari kanan, lima jari kiri. Bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bulan. Tangan ke samping, yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-lung-lung-lung, tangan digulung. Mulai melihat, kita berjuang. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua
menjadi anugerah buat kamera cekik. Pelajari kanan, pelajari kiri, semoga kau menjadi anugerah buat bermarah ini. Pelajari kanan, pelajari kiri, semoga kau menjadi jawaban buat telinga menjadi. Pelajari kanan, pelajari kiri, semoga kau menjadi seluruh siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping pulang terbang, tangan ke depan ikan berenang, menunjukkan hati siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di padang hutan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, semoga kau menjadi dua. Dua jembatan wajah. Dua jari kanan, dua jari kiri, semoga kau menjadi empat. Buat kamera cekik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, semoga kau menjadi empat. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, semoga kau menjadi delapan. Buat telinga menjadi. Lima jari kanan, lima jari kiri, semoga kau menjadi sepuluh. Siap berdoa. Tidak mengantuk, Pak Ibu. Oke, silahkan. Bagaimana sudah? Kalau belum sadar, diulang lagi. Kalau belum sadar, diulang lagi. Bernyanyi pakai musik dulu. Makanya mau terus. Nanti mana-mana kita jadi wawancara. Kemudian, kita lanjut ya. Didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman untuk siswa. Ya, padahal yang kita sering lakukan di sekolah itu memberikan penghargaan, minimal sertifikat kita kasihkan, kita berikan kepada siswa. Ya, dikasih bintang itu senang. Mereka mengumpulkan bintangnya itu sudah senang. Ya, pemikiran kita seperti itu. Saya juga berpikir seperti itu motivasi buat siswa. Nah, ternyata menurut para ahli, semua bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dalam penghargaan. Ini menurut Aldicott. Nah, dia menyimpulkan seperti ini setelah dia melakukan riset, dan itu bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang panjang, karena memang pekerjaannya itu dia mencari tahu apa-apa yang masih kurang, apa yang perlu diperhatikan di dunia pendidikan. Nah, sekarang penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena satu kali kita berikan penghargaan kepada siswa, besok-besok kalau dia tidak diberi penghargaan, tidak mau lagi. Nah, mereka hanya bergantung pada penghargaan, tetap masih masuk di motivasi intrinsik, bukan kesadaran sendiri. Nah, saya juga sempat bingung ini sama pasal, bagaimana caranya diapresiasi yang mana? Yang pintar-pintar, maksudnya yang berprestasi atau apa, masa tidak ada apresiasinya sedikit? Seperti itu. Padahal mereka biasanya kalau ranking 1 orang tua diminta dibuatkan sertifikat, atau misalnya menang ke lomba apa, misalnya lomba mewarnai, dia minta sertifikat. Paling tidak kan ada yang kita kasihkan sebagai apresiasi. Menurut kita itu bentuk apresiasi kita, ternyata menurut Aldicott itu bukan. Justru itu
menjadi hukuman bagi siswa. Nah itu intinya itu, nomor satu, penghargaan tidak efektif karena tidak berlaku untuk jangka panjang. Pada saat ini memang mereka mau ikut, tapi untuk selanjutnya berulang lagi. Kalau tidak, mungkin pertama dia tertib, kemudian dikasih penghargaan, dia mau lagi, tapi tidak ada penghargaannya, berulang itu. Jangan dia tidak ada penjara pada dikasihkan guru. Seperti itu. Jadi bukan untuk jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Menurut riset yang dilakukan, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Kenapa dibilang penghargaan merusak hubungan? Karena misalnya ada temannya yang pintar, kemudian dikasih reward, penghargaan, teman-temannya lain cemburu. Seperti itu. Jadi terkadang kalau cemburu, jangan berteman sama seperti itu. Ada nih perasaan cemburunya, itu merusak hubungan antar siswa. Kalau menurut saya dulu, sebelum saya dapatkan ini di guru penggerak, saya berpikir memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu bisa memotivasi teman lainnya, untuk juga berprestasi supaya mendapatkan penghargaan seperti temannya. Tapi ternyata salah, malah itu merusak hubungan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini tadi yang saya mau bacakan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahukan saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang dapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya benar. Saya juga tidak tahu apa alasannya, tapi begitulah penelitiannya. Dia melakukan riset dan hasilnya seperti itu. Justru anak-anak yang dapat permen itu jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawaban benar. Ini mungkin seperti mengabaikan ini. Yang dikasih reward itu kayak seperti mengabaikan, tidak betul-betul teliti dibanding dengan siswa yang yang tidak dikasih permen. Penghargaan menurunkan kualitas, seperti ini tadi. Dia menyepelekan nih, sebenarnya pasti saya tahu nih jawabannya. Dia sudah merasa tinggi dengan teman-temannya yang lain. Jadi terkadang dia tidak teliti nih. Dia sudah tidak teliti lagi dengan pekerjaannya, itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi kalau mereka dijanjikan suatu penghargaan itu mereka jadi takut salah. Sama kalau yang tidak ada penghargaannya, dia mau salah mau benar, tidak tahu dia apa-apanya. Lebih kreatif dibanding yang sudah dijanjikan penghargaan, malah takut salah. Nanti kalau salah tidak dapat juara. Begini deh, yang amannya begini. Malah siswa yang tidak dikasih penghargaan itu lebih kreatif karena dia keluar dari zona nyamannya. Apa yang mau bikin di situ terserah. Dia mengolah kreativitasnya. Itu. Kemudian penghargaan menghukum. Itu penghargaan menghukum karena menjadi beban bagi dia.
Bagaimana kalau saya sudah tidak juara nih, turun nilai itu tidak dapat menghadiah BJJ nggak temanku. Ternyata itu selama ini kita pikir itu bagus, ternyata berpengaruh jelek pada siswa. Tuh. Nah, ini bentuk program kebajikan. Cara kita mengapresiasi. Jadi tadi tidak diberikan penghargaan, tapi diberikan dukungan secara khusus. Itu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi perlu juga ada apresiasi terhadap siswa, tapi secara pribadi kita di depan teman-temannya. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi mereka siapa yang berprestasi lagi itu lagi kita apresiasi. Jadi bukan di depan umum, kita beri selamat kepada teman Pak yang juara ini, begitu. Kita hanya memberi dukungan apresiasi secara pribadi, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Nah itu. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan situasi. Nah ini bisa seperti ini. Cara mengapresiasinya contohnya tadi secara pribadi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada siswa saat menolong murid yang baru di kelas kita. Itu sudah bagus kan, misalnya kita kasih kata-kata begitu. Tapi dengan secara face to face dengan anaknya itu jangan di depannya siswa yang lain. Nah, terima kasih nak untuk rasa tanggung jawab Pak sama teman Pak itu. Misalnya kalau kita lihat dia pungut kertas, ya terima kasih nak sudah menjaga kebersihan. Itu tidak perlu secara formal di depan teman-temannya. Ini contoh-contohnya diapresiasi. Ya. Berarti kalau apa tadi yang dijelaskan seperti bahwa tidak perlu lagi, itu berarti tidak bisa misalnya kita panggil sama anak-anak itu sampai di depan bahwa lihat ini teman kita sudah bisa memungut sampah tanpa disuruh, tolong dicontohi. Berarti tidak bisa seperti itu lagi. Semacam itu kan sudah termasuk lagi di depan siswa yang lain. Ini secara pribadi. Tapi kan kalau secara tidak langsung dia teman-temannya melihat, dia punya kesadaran sendiri. Teman-temannya yang lain yang melihat, oh misalnya kita bilang, terima kasih nak sudah ini. Secara tidak langsung temannya lihat, oh dia tahu begitu yang bagusnya. Itu kesadaran sendiri. Karena kalau di depan siswa lagi berpikiran temannya lagi berpikiran itu saya dia kami dipuji. Akhirnya itu merusak lagi hubungan dengan teman-temannya. Dia begitu saja bisa dipuji misalnya. Kalau dia, kan seperti itu lagi. Kecemburuan. Jadi hal sekecil apapun tidak mesti anak-anak kan pasti ada yang bikin sekecil apapun itu kita apresiasi dalam kata-kata. Jadi biar temannya yang lain mungkin temannya yang lain yang dia bikin, ada lagi yang dia bikin misalnya simple dia apakah lap meja yang basah, itu kita berikan lagi apresiasi, terima kasih nak sudah lap mejanya. Nah itu seperti itu. Jadi begini nih bentuk pengakuan kita kepada siswa. Kita itu nih terkadang pemikiran kalau dikasihkan penghargaan siswa itu termotivasi, lebih termotivasi siswanya yang mendapat penghargaan dengan teman-teman yang melihat termotivasi. Ternyata tidak. Menurut penelitian kita kan melihat secara umumnya. Nah, menurut para peneliti ini setelah mereka meneliti lebih lanjut, ternyata itu ada dampak psikologis yang ke anak-anak seperti itu. Itu kan secara umum. Ini maksudnya di kelas dengan teman-temannya. Kalau misalnya lagi keluarkan, tidak apa-apa gitu. Karena itu kan memang jangka pendek, beda kasus. Ini kalau dalam kelas misalnya. Karena ini untuk berlaku jangka panjang. Kalau yang kayak lomba-lomba itu yang perlu ada kan hadiahnya, uang pembinaan apa segala macam. Ya.
Lanjut. Jangan dulu. Kenapa tuh? Ini berbisi-bisi ini. Kenapa ini? Tiga sudut, bentuk sudut segitiga. Artinya bukan mengingat yang masa-masa lalu kira-kira ya, atau pengalaman-pengalaman kita ini. Terkadang seperti ada acara-acara lah, acara perpisahan. Ya, masih di masih di televisi. Terima kasih yang ingin saya tanyakan. Artinya seperti tadi ini bahwa tidak perlu lagi kita memberikan reward kepada anak-anak di depan umum atau di depan teman-temannya. Artinya ini terjadi karena kita alami kejadian yang sudah lalu, seperti acara-acara di kelas-kelas lah atau di mana lah kita merasakan bahwa kita bisa menilai di antara kita teman-teman kita itu bahwa mungkin saya lebih bisa sedikit dibanding dia, tapi kok saya tidak dipanggil naik. Jadi kedepannya barangkali itu sudah tidak bisa lagi diberlakukannya. Boleh dikasih apresiasi tapi secara pribadi. Iya. Teman-temannya. Tapi entah misalnya kalau kan ada juga acara yang bukan pertandingan ya, bukan perlombaan. Contoh kecil ini acara perpisahan, ya, memberikan reward, hadiah, piala 1-10. Nah, kemudian terkadang kan anak-anak bisa menilai dirinya sendiri dan menilai temannya. Terkadang yang dipanggil ke atas tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bagaimana itu? Apa kita memang bisa kita mulai menyampaikan seperti ini untuk menghilangkan seperti itu? Kita tinggal secara pribadi-pribadi kita memberikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadira. Ini yang menjadi diskusi saya sama pasar lalu perpisahan. Bisik-bisik sama pasar. Sebenarnya ini memang tidak bisa nih begini. Iya sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa nih. Kenapa di rapat tidak ada peringkat? Karena ini dia tidak mau. Malah kita justru sebutkan ranking 1 sampai ranking 10. Di aplikasi harapan sekarang kan sudah ada di peringkat. Tidak ada di peringkat. Oh Bapak Ibu di reporter tidak ada. Nah berdasarkan ini semua sampai peringkat itu dihilangkan. Itu tahu ranking 1. Dari mana sebenarnya? Dari mana dia tahu itu ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 1? Di sini lah gurunya tidak usah kita kasihkan peringkat siswa. Biar kalau misalnya mereka bandingkan nilai, ya itulah perbedaannya masalah nilai. Tapi jangan ada peringkat. Kita juga sebagai guru konsisten ini. Biar sama kita bisik-bisik. Ranking berapa waktu Bu? Tidak ada sama di semua begitu saja. Karena itu kenapa dihilangkan perankingan di buku laporan? Karena seperti ini. Jangan sampai 1 sampai 10 itu menjadi perusak hubungan, bukan hanya hubungan anak-anaknya, hubungan orang tuanya juga rusak. Orang tua dan orang tua juga rusak hubungannya karena kenapa yang tidak bisa menulis atau membaca, bisa lebih masuk 10 besar. Anak pintarnya mau, rajinnya datang sekolah, tidak masuk 10 besar, pasti ada ini sama gurunya. Jelek lagi guru, pasti ini kurang ya bagi-bagi mungkin sama gurunya ini, ya kan terbawa lagi gurunya, seperti itu. Nah itu alasannya sejak berlaku ini Merdeka Belajar tidak ada lagi peringkat di aplikasi rapor yang baru. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dipikirkan kalau perpisahan jangan lagi ada peringkat. Karena terkadang peringkatnya juga yang disebut tidak sesuai dengan di rapor. Seperti itu. Masih ada lagi yang ditanyakan Bu? Jadi mungkin setelah kita menerima materi dari Bapak Pasar dan Bu Ayu, mungkin kita harus sepakat khususnya Sudirman 4 karena ada wali kelas itu memberikan
reward kepada siswanya di akhir semester itu pada saat pembagian rapor itu berupa sertifikat, dan ada juga yang tidak. Nah, perlu mungkin masukan kepada kepala sekolah bahwa disepakati dikasih atau tidak, karena terkadang ada orang siswa bro di kelas lain ada sertifikatnya, kenapa di kelas tak tidak ada. Nah, seperti itu nanti buat pasar dan lalu berikan masukan yang sebaiknya bagaimana, apakah kita kasih karena di rawat itu ada yang tertulis anak ini kreatif di bidang ini, ada juga wali kelas memberikan anak ini masuk 10 besar, ada juga beda-beda wali kelas di sekolah kita khusus ini memberikan reward kepada anaknya, ada juga tidak. Jadi ada perbedaan utamanya di sekolah kita. Jadi kedepannya mungkin karena ada ini materi ini mungkin kita bisa kasih masukan kepada kepala sekolah atau wali kelas bahwa kita sebaiknya begini dan sebaiknya tidak begini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kedua pemateri ini, saya juga waktu menerima materi ini menolak keberatan sangat bertentangan dengan apa yang sudah saya laksanakan waktu dulu. Dan kemudian setelah saya lanjut lagi di S2 ini, saya juga menggambar-gambarkan materi ini terkait dengan budaya positif, dan ternyata saya salah, terus terang. Iya, dan itu yang mau saya diskusikan. Karena saya juga berpijak dengan teori-teori yang saya dapat di guru penggerak, dan waktu diskusi kemarin, terus terang saya kalah gitu. Alasannya yang pertama, bahwasanya pendidikan kita saat ini di Indonesia itu berdasarkan teori-teori belajar, ada sekitar tahu semua dari terorisme dan konflik dan lain sebagainya, dan itu kita tidak bisa menafikan bahwa praktik daripada pembelajaran kita saat ini itu berdasarkan daripada teori-teori belajar yang ada pada saat ini. Dan saya juga mengangkat hasil penelitian data yang sudah ditampilkan tadi, itu salah satu yang bahan diskusi saya waktu itu. Dan ternyata penelitian pada saat ini, dan juga banyak peneliti selanjutnya, dan sekarang ini juga banyak yang meneliti seperti itu, apakah memang benar penghargaan atau hukuman sudah sama sekali tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Dan ternyata hasil penelitian mengatakan bahwa misalnya ada beberapa peneliti yang mengatakan masih bisa ketika hal tersebut diperlukan. Nah, ternyata dan dari hasil itu timbul peneliti selanjutnya bahwasanya kalau begitu kita ambil jalan tengahnya. Itu jalan tengahnya itu adalah dia memakai teori balance approach namanya, atau memadukan antara apa yang diinginkan oleh kurikulum kita saat ini dengan hasil penelitian terbaru. Dan ternyata memang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkiri bahwasanya teori-teori belajar yang behaviorisme itu kan yang ada kaitannya dengan penghargaan, hukuman, itu ternyata masih diperlukan di dunia pendidikan saat ini. Dan itu yang membuat saya juga semakin bingung seperti apa. Dan kalau saya sih setuju dengan apa yang diungkapkan oleh peneliti saat ini, yaitu dengan menerapkan balance approach itu. Ya, jadi bagaimana kita memadukan antara teori-teori yang ada di kurikulum Merdeka dengan hasil daripada penelitian saat ini. Mungkin itu bagaimana pendapat daripada kedua pemateri terkait hal tersebut. Karena kalau saya pribadi sendiri sebenarnya masih bisa kita
menggunakan teori belajar behaviors itu sendiri tergantung daripada pemanfaatannya di kelas maupun di luar kelas itu sendiri. Ya, atau bagaimana kita makanya untuk saat ini saya di kelas terus terang masih menggunakan beberapa teori-teori penghargaan. Ya. Termasuk itu memberikan reward itu saya masih memberikan karena awalnya waktu saya atau ini bisa sama sekali hilangkan itu tapi itu tadi dari hasil diskusi yang panjang itu ternyata memang sebenarnya masih ada beberapa teori yang bisa kita gunakan tergantung pemanfaatannya saja. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Berni. Sedikit saya mungkin tambahkan begini, dan tetap ada pemberian reward. Kan di sini juga tadi dia bilang pemberian reward itu hanya berlaku untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jadi dia tidak juga dia mengatakan bahwa itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau untuk jangka pendek bolehlah. Pertanggapan saya menurut ini bagaimana baca? Ya. Jadi sangat menarik materi ini. Karena yang pertama kali kan tentang yang materi pertama tentang paradigma perubahan, paradigma di sini hubungan penghargaan dan restitusi. Ternyata memang yang kita lakukan selama ini kan kita hukuman penghargaan itu yang sering kita lakukan teori stimulus respons itu ya. Nah, sekarang menurut teori yang kami pelajari di program berpenggerak bahwa harus kita ada perubahan paradigma berpikir. Hukuman itu sebenarnya kalau saya analisa juga dari awalnya bahwa dalam agama juga mengenal hukuman. Itu dalam agama dikatakan bahwa ajarlah anak-anakmu itu sholat ketika 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak belum mau sholat, pukul dia. Pukul di sini hukuman, Bapak Ibu. Hukuman, pengambil efek. Tapi hukumannya tentu tidak menyakiti anak, karena dalam hadis-hadis lain kan ada menyayangi anak seperti itu. Jadi hukumannya itu hanya karena dia mengikuti proses itu dalam 10 tahun sampai 10 tahun sehingga kita memberi efek untuk mengingatkan mereka seperti itu. Tapi hukumannya bukan hukuman yang menyakiti seperti ya. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan bersama ini. Karena hukuman yang kita terapkan selama ini kita enggak efektif. Dan menurut para peneliti ini bahwa hukuman itu memang merubah perilaku seseorang tapi dalam jangka pendek. Misalnya kita silakan yang pertama setiap hari kita bahas depan, kita kasih bintang yang pertama yang paling rapi depan yang paling pertama di depan berbaris kita kasih bintang. Akhirnya tahun motivasi terus di tahun depan. Sehingga lagi kalau kasih bintang pasti berarti semuanya langsung tanpa suruh langsung berkumpul depan. Karena ada kita yang diharapkan, itu penghargaan. Nah, tapi motivasinya berbeda Bapak Ibu. Motivasinya jangka pendek. Ketika diganti oleh ini misalnya mengajar tidak memberi sesuatu, itu anak berubah. Karena motivasinya tadi itu hanya ingin mengharapkan penghargaan. Seperti itu. Yang paling ideal itu adalah restitusi. Yang paling ideal menurut saya restitusi. Bukan saya melarang hukuman dan penghargaan, saya tidak mengatakan. Cuma itu pengaruhnya jangka pendek. Kalau kita mau berhasil dalam mengubah perilaku, kan baru perilaku. Kita ini menghadapi anak-anak, apalagi anak SD. Itu awal-awal untuk kita membentuk perilaku akhlaknya. Karena kita tugas manusia, tugas guru itu adalah mengubah perilaku manusia, membentuk akhlak yang baik. Nah, misalnya restitusi ini arahnya, materinya. Saya singgung sedikit restitusi kan boleh sampai materinya. Restitusi itu kita harapkan perilaku manusia itu, anak-anak didik kita itu tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri. Tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi bukan mengharapkan imbalan, bukan juga karena takut hukuman, tapi masih ada ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita buat di kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kayak berbentuk aturan. Kalau keyakinan kelas ini kayak seperti kesadaran masing semua anggota di kelas itu. Jadi kita buat keyakinan kelas. Mengapa tidak
peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu langsung ditetapkan, tidak didiskusikan dulu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kapan peraturan kelas itu dilanggar, itu menjadi hukuman. Kalau misalkan keyakinan kelas, seperti tadi di awal kita sudah sepakat, oh kita ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, itu keyakinan kelas. Pada saat dia melanggar keyakinan kelas, bukan lagi hukuman, namanya konsekuensi. Nah ini tadi, jadi kata hukuman itu berubah dari konsekuensi. Jadi tetap apa namanya? Tampaknya memang seperti hukuman, tapi bahasanya itu bukan lagi hukuman, konsekuensi. Misalnya kalau masih ada yang suka tokat-tokat meminta, jangan lalu nanti tokat-tokat meminta. Ada di sekarang perlindungan anak. Kapan anak itu merasa tidak perbuatan itu kita tidak menyenangkan, bisa kita lapor itu, bisa kita lapor. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, kita mau rapikan rambutnya siswa, tak bikin keyakinan kelas, misalnya mencukur rambut tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau lewat dari tanggal 10, sepakat nanti, kalau misalnya tanggal 10 kita belum cukur rambut tak, sepakat lagi rambut tak itu. Kalau mereka menyepakati, itu menjadi keyakinan keras, tidak apa-apa kita laksanakan. Seperti itu. Tapi nanti tiba-tiba, karena itu konsekuensi. Kapan dia tidak melakukan keyakinan keras yang sudah kita buat, itu menjadi konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau tiba-tiba kita bilang, panjang sekali dia rambutnya, langsung kita tokat-tokat, itu menjadi hukuman, bukan lagi konsekuensi. Jadi ada kesepakatan kelas. Itu perlunya membuat kesepakatan. Nah ini untuk mendukung. Jadi kesadaran sendiri. Saya sudah sepakati nih bahwa rambut itu tidak boleh panjang. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 tanpa disuruh pun mereka langsung sadar diri. Mama, cuma rambut gue tanggal 10. Perjanjianku sama ibu pada tanggal 10 nih lewat. Nah kok karena itu dia kasih hati rambutku, tak seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Terus, nah ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas yang ada di, kalau budaya positif itu bisa diberlakukan di sekolah, lingkungan positif secara luasnya bisa untuk lebih luasnya lagi di sekolah. Kita mulai dulu di kelas masing-masing. Keyakinan kelas tadi, budaya positif misalnya tabik-tabik keluar, ada guru bicara, tabik-tabik jangan lewat di tengah, lewat di belakangnya. Nah, sekarang saya mau tampilkan di satu kasus tindakan guru. Yang tindakan guru. Nah ini tadi Bapak Ibu, kita tentukan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi menurut kita. Kalau tindakan gurunya seperti itu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Tulis misalnya nama Kak, baru kita tempel di sini. Baru begitu. Ya. Tulis nama Kak, terus kita ini untuk tindakan guru nomor 1. Kalau kita menganggap itu konsekuensi, kita letakkan di sini. Kalau yang hukuman kita letakkan sebelah sini. Baca Miki, tindakan gurunya misalnya mencatat 100 kali dalam kalimat. Yang mana menurut kita hukuman atau konsekuensi? Nama kasih banyak kita mau kertasnya karena ada 6 kasus, 6 tindakan guru, 6 lembar per orang. Nama
tulis, nama kita tulis. Ya nama, baru nanti kita tentukan di sini dia di mana, diletakkan di mana, hukuman atau konsekuensi. Ya, untuk tindakan guru nomor 1 kita anggap itu hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan hukuman tulis TPM di sini sedikit nota. Jadi nama saya kita tulis di situ, jadi bisa lihat oh Ibu Asriani hukuman nomor 1 dianggap itu hukuman. Oke, jadi kalau kita berangkat antara hukuman dan konsekuensi, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya sudah akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengadili lapangan basket 2 kali, nah, itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali, kalau tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jalan. Oke, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Ya terus nggak? Konsekuensi itu yang mengganti satu saya satu itu Anti bekerja. 4. yang mengganti Nomor rempaunya dikasih registrasi. disuruh mengenakan sepatu seharian lagi hukuman saya itu. Gua coba tiga. Aura. Jatuh. Bisa dipakai dulu tasnya. Habis nih saya. Langsung ketujuh saya. Oh iya. Tujuh. Saya di kertasku. Itu. Sama gua kertas. Ini Boy, ambil ini. Tidak sesuai menurut ikut-ikutan. Kenapa kita lihat nomor 1 sudah bervariasi jawabannya. Ada yang mendapat konsekuensi, ada yang mendapat hukuman. Wah, ini benar. Oke. Nomor 6, murid itu menekan sekolah tidak pada sepatu hitam. Oke. Ya. Ini bervariasi jawabannya nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor pertama tidak masuk. Tidak apa-apa. Kita saja. Oke. Nah, kita lihat jawaban nomor 1 Konsekuensi. mencatat sebelum dilanjutkan. Ini nomor 1 ini berubah jawabannya nomor 1. Seimbang nomor 1. Seimbang yang mana? Konsekuensi mengganti kertas satu. Oke. Nah, silakan kembali Bapak Ibu di tempatnya, kita lihat. Nah, kita lihat jawaban yang sesuai. Didokumentasikan dulu. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita lihat jawabannya, mungkin ada yang bisa memberi komentar dulu. Apa
bedanya hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa memberi tanggapan, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ada yang bisa bedakan? Ada? Apa hukuman itu, apa yang konsekuensi, apa bedanya? Ada? Kalau menurut saya, kalau hukuman berarti guru memberikan hukuman itu tanpa memikirkan kedepannya pribadi anak itu. Kalau konsekuensi saling memahami antara guru dan siswa, atau istilahnya ada kesepakatan bahwa kalau saya tidak berbuat begini, saya akan konsekuensinya, saya kayak itu kertas, saya pilih itu konsekuensi itu kertas, karena kalau saya robek teman-teman dan saya coret-coret, saya harus mengertinya, berarti konsekuensi karena saya melakukan sendiri tanpa ada hukuman atau undang-undang yang lain, istilahnya konsekuensi pribadi, oke, dan kedepannya juga tidak menerapkan, istilahnya ada kesepakatan kalau hukuman boleh saja yang menerima hukuman itu tidak setuju, tetapi yang menerima hukuman yang keinginannya memberikan hukuman, tapi bisa saja menerima hukuman itu berbalik. Tapi kalau konsekuensi kesepakatan bersama dan tidak ada unsur di belakang paksaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu semuanya. Luar biasa masukannya, bahwa hukuman itu bersifat paksaan, itu bersifat menyakiti peserta didik, menyakiti anak-anak, ya, karena merasa terpaksa, karena merasa tidak enak melakukan itu. Kalau konsekuensi memang sudah disepakati sebelumnya, waktu disepakati sebelumnya, jadi anak sudah merasa dirinya sudah tahu bahwa ini konsekuensi dari apa yang saya lakukan, seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya, silakan. Kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat yang mencatat 100 kali di buku tulis ketika lambat itu konsekuensi hukuman. Ternyata hukuman Bapak Ibu itu membuat anak merasa tersakiti, merasa malu, karena melihat 18 kali 2 kali itu hukuman. Mau dicek 15 kali itu hukuman. Menyakiti anak, membuat malu anak, menggantikan kertas. Nah, ini kan menggantikan kertas karena konsekuensinya kalau saya ganti merusak orang, gantikan. Itu kesadaran sendiri kan, membersihkan untuk air tumpahan ini dengan tersenggol. Tersenggol itu konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi juga nomor 6, 7 lari mengenai 18 kedua kali dan melewati 10 menit. Kenapa konsekuensi itu? Karena selesai perjanjian. Hah? Karena jadi karena ini PJOK ini dianggap sebagai pemanasan, ya boleh, dia boleh bagian dari proses pelajaran. Konsekuensi seperti itu. Pemanasan berbeda ternyata. Saya salahku itu nomor 1 dan nomor 7. Nomor 7. Konsekuensi dari gambaran kan ini pemanasan itu, dianggap sebagai pemanasan. Terima kasih. Masih lagi materi bebas berbeda lagi. Jadi ini masalah hubungan dengan pemberi penghargaan ini masih dilema buat kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa berubah sedikit-sedikit. Selanjutnya sudah sampai di materi saya. Selanjutnya masih ada kira-kira 3 materi. Nah, ini hubungan ini contoh-contohnya tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, itu ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu tidak lagi menyakiti karena sudah kesepakatan tadi sama siswa. Nih, ada paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri dan selanjutnya. Ya, baiklah. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Pak Asad. Mereka kembali lagi yang sampai dari rumah ini bahwa
Tentang materi pertama kan tentang perubahan paradigma berpikir kita. Kemudian tentang hukuman, dan tadi bahwa ada tiga hal yang mendasari perilaku seseorang. Misalnya melakukan sesuatu karena takut dihukum, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Dia melakukan perubahan itu perubahan perilaku karena kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya, ya arahnya ke sana. Tapi mungkin masih ada yang menganggap tadi bahwa hukuman tidak begitu saja bisa dihilangkan untuk mengubah perilaku seseorang. Karena itu yang dari dulu kita laksanakan seperti itu. Ini adalah bagaimana siswa kita itu bisa berubah sesuai dengan kesadarannya sendiri, tanpa lagi ada paksaan atau hukuman dari dirinya. Nah ini sebenarnya yang terbaik beserta keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan yang mana benar? Keyakinan atau kesepakatan? Kontrak kayaknya Pak. Hah? Kontrak kelas juga gitu. Kesepakatan. Sebenarnya keyakinan dan kesepakatan sama saja oleh itu. Sama saja. Keyakinan kesepakatan. Yang beda itu peraturan. Beda kalau peraturan. Kalau peraturan sepihak, dibuat sepihak. Misalnya dulu membuat peraturan itu sepihak, ya. Ya. Misalnya dalam peraturan juga ada kata-kata negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara kotor. Nah seperti itu. Kalau kesepakatan kelas itu aturan-aturan itu kita buat secara bersama guru dengan siswa, disepakati bersama. Jadi melibatkan anak-anak dalam membuat aturan kesepakatan bersama, ya. Kemudian dalam kesepakatan kelas itu kalimat-kalimat yang positif. Kalau kita minta pendapatnya pasti biasanya muncul kalimat negatif. Pak, bila masuk kalau sudah terlambat 15 menit, kan begitu. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dibahas tadi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal yang kita ubah itu adalah maksudnya nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Artinya dari semua golongan, semua ras menganggap bahwa itu baik. Misalnya bagaimana bertakwa, itu kan semua menganggap baik. Dan kita di Indonesia beragama kan, kalau misalnya disiplin, pasti semua menganggap baik. Tidak ada yang menolak itu. Itu namanya kebajikan besar, kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ya, oke. Nah ini contoh. Kira-kira yang mana keyakinan di sini? Yang mana peraturan? Menurut Bapak Ibu? Ini peraturan, ini keyakinan. Ini peraturan. Ini keyakinan. Oke, bagus. Terima kasih Pak Sudan. Jadi ini sudah ada kalimat ini. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah saling menyayangi, semangat, belajar, gitu. Terima kasih. Kelas nanti harus berubah itu, ini kata-kata. Betul. Ini penting sekali dibahas karena kita sudah mendengarkan anak-anak misalnya masukan-masukannya, kita buat dalam bentuk kalimat positif. Itu dalam keyakinan kelas, jangan buat terlalu banyak, Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak supaya kita gampang hafal, gampang diingat oleh anak. Jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas. Kalau kita misalnya sudah di sini saling menyayangi, kita adakan pendalaman lagi, pendalaman bersama anak-anak, pendalaman keyakinan, pendalaman nilai. Yang mana dimaksud saling menyayangi? Tampak seperti apa itu saling menyayangi? Kita lihat mana begini. Nih, misalnya contoh kalian nilai kebajikan tadi. Kalau ini nilai kebajikannya apa ini Bu? Menggunakan helm salah menggunakan apa? Kira-kira nilai kebajikan apa di situ? Nilai kebajikan apa? Kalau kita menggunakan helm, patuh peraturan. Oke. Membuat siapa pada tempatnya? Ciptakan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menjaga Akhlak. Hah? Nilai-nilai kebajikan ini. Oke, lanjut. Ya kita lihat inti jawabannya. Yang pertama itu nilai keselamatan, nilai menjaga kebersihan, nilai selalu bersikap positif, ya positif, hormat, saling menghargai. Seperti itu. Lanjutnya, ini sedikit. Karena ini penting karena
langkah-langkah utama ini, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan kelas dengan warga kelas, sesama kelas. Ini diskusi yang pertama. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Seperti tadi itu kalimat tidak boleh terlambat, kita ubah menjadi kalimat disiplin, tepat waktu, gitu kan? Seperti itu. Kemudian mencari peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai keyakinan. Misalnya kalau dilarang datang terlambat, nilai-nilai apa yang kita harapkan di situ? Disiplin, oke. Misalnya dilarang berbicara kotor, nilai-nilai apa di situ? Sopan, hormat, saling menghargai. Itu kita tetapkan nilai-nilai keyakinan yang kita akan angkat dalam suatu kelas kita. Kemudian didiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oh ini, di sini sudah masuk tentang pendalaman tadi itu. Kalau kita sudah merumuskan ini, nilai pendidikannya, misalnya saling menghargai, kita rumuskan bersama anak-anak mendalami nilai-nilai saling menghargai, yang mana yang masuk saling menghargai, tampak seperti apa. Contoh, saling menghargai itu ketika guru berbicara, kita diam, itu. Misalnya apa lagi? Kalau saling menghargai, tidak berbicara kotor misalnya, berbicara yang sopan, santun, itu saling menghargai. Jadi kita mendalami itu setiap nilai-nilai kebajikan tadi itu kita dalami. Oh, ini sehingga anak-anak paham. Oh, ini masuk saling menghargai seperti ini. Oke? Nah, kemudian didiskusikan mengenai peran seluruh kelas. Karena ini keyakinan kelas harus kita laksanakan secara bersama-sama, ya. Kemudian itu keyakinan kelas harus ditinggal setiap waktu dari waktu ke waktu. Misalnya pertemuan berikutnya, kalau kita sudah buat keyakinan pada saat pembelajaran selanjutnya, kalau saya lagi berkeyakinan, tapi diperlihatkan apakah yang perlu ditambah atau dikurangi atau diubah. Itu namanya ditinjau ulang setiap waktu. Maksudnya, ya Bapak Ibu, selanjutnya itu langkah-langkah ini tadi dalam perjalanannya itu seperti ini modelnya. Misalnya hormat itu tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Contohnya berkaitan sopan dan tempat ini jawabannya langsung dan tepat waktu. Berarti sering terlambat tidak tambah sering terlambat seperti itu, ya. Jadi ini didiskusikan dalam kelas bersama dengan anak-anak. Mungkin ini kita bahas pada saat tahun ajaran pertama para awal pembelajaran. Selamat. Sebelum saya lupa, Ya. tadi tentang itu belum lagi apa tadi? Tentang kesepakatan kelas. Jadi sebaiknya apa ya? Kesepakatan kelas itu disamakan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana? Kesepakatan kelas. Saya berjenjang ini. Kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas, ini ada kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas, ya. Kalau kesepakatan kelas itu berlaku dalam kelas kita, Bapak Ibu. Kita bahas bersama sesuai kondisi kelas kita, ya, apa-apa. Tapi yang penting ada nanti nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita mau tonjolkan di sekolah kita, seperti itu. Arahnya ke situ. Tapi dalam kelas kita diskusikan dengan anak-anak itu, kita arahkan nilai-nilai kebajikan apa yang kita mau tonjolkan dalam kelas kita, seperti itu. Kemudian kita angkat, iya. Jadi kesepakatan dengan anak kita. Jadi misalnya kalau saya guru bidang studi, saya membuat sendiri atau saya mengikuti di kelas masing-masing? Boleh. Pelaksanaannya tergantung nanti kolaborasi lah. Misalnya bekerjasama dengan guru bidang studi atau guru kelas boleh bekerjasama. Tapi itu keluarga ini yang sudah dibangun itu misalnya nggak usah terlalu banyak poin maksud saya. Khusus sampai 15 banyaknya suruh sekolah lihat anak misalnya. Saat misalnya ini kan sudah 4 saja sudah bagus ini. Hormat, kerja selesainya. Apalagi disiplin itu kan penjabarannya banyak. Jadi kita nanti restitusi arahnya ke sini Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi arahnya ke sini tadi kembali ke keyakinan kelas. Makanya memang perlu dibahas baik-baik keyakinan kelas. Oke, jadi perlu yang hormat itu seperti apa itu penjabarannya banyak. Mungkin nanti kalau mau dibuat keyakinan kelas bisa bersama-sama juga ya. Dalam satu kelas ada bidang studi lainnya boleh. Ya boleh seperti itu kita berkolaborasi. Yang jelasnya arahnya adalah bagaimana kita
dalam suatu kelas kita itu ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama, saling menghargainya, itu yang utama kan, saling menghargai pergaulan anak kita yang baik seperti itu, disiplinnya. Lanjut, selalu ini peraturan. Baik, contoh ya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Contoh biasa anak-anak begini kata-katanya, bahasanya. Yang hadir sudah 15 menit sebelum kembali yang lain. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Mungkin pula ini positifnya apa ini? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya apa? Mungkin pula melakukan apa di situ supaya itu? Rapikan buku. Menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, menghormati kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan yang kita mencapai. Bersabar. Ada yang mau komentar dulu tentang identitas? Ada yang mau? Sudah? Oke. Tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu punya kebutuhan Bapak Ibu. Ya? Pasti kita semua punya kebutuhan. Anak-anak orang tua pasti punya kebutuhan. Kira-kira saya tanya dulu. Kira-kira kebutuhan kita apa? Apa kebutuhan kita ini sebagai manusia? Coba satu orang. Apa kebutuhan kita sebagai manusia? Udara. Pangan, papan, sandang. Sandang. Apa lagi? Oksigen. Oksigen. Apa lagi? Perhatian. Butuh perhatian. Butuh uang. Begitu juga anak-anak kita pasti ada kebutuhannya. Setiap perilaku yang kita lakukan, apakah itu baik atau buruk, pasti ada kebutuhan yang kita harapkan. Ada motivasinya. Ada motivasinya kita berbuat buruk, kita berbuat baik, pasti ada motivasinya yang melatar belakangnya. Ya, oke, lanjut. Nah, contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pilihan, sedang bingung menghadapi guru salah seorang murid berasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang menjawab? Coba. Ada? Ini sering merampas makan siang temannya dengan paksa ini, meminta bekal dengan paksa. Kira-kira apa? Ya, mungkin kalau pendapat saya, mungkin dari keluarganya atau dari ibunya ada dua kemungkinan. Apakah dia kurang diberi perhatian makanan oleh ibunya, ekonominya yang kurang mampu. Makan gitu. Oke, terima kasih. Sebentar kita analisis jawaban ini. Ada jawaban lain? Nah, silakan lagi. Nah, ini kita yang cara membandingkan orang terdidik dengan seorang petani. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam yang sama kewajibannya dengan pendidik. Jadi petani itu menanam padi misalnya hanya mendapat menuntun tumbuhnya itu padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang jamur-jamur yang mengganggu sehingga bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga tugasnya seorang guru. Murid kita itu memiliki potensi masing-masing. Sudah ada bekal yang dibawa. Kita hanya menuntun supaya mereka tumbuh dengan baik. Kita tidak bisa merubah. Kita menuntun tumbuhnya dengan baik. Karena semua anak punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Itu sudah dibawa sejak lahir. Itu tugasnya, ya. Jadi kebutuhan manusia pasti, Doni itu pasti ada sesuatu yang dibutuhkan sehingga melakukan itu. Pasti ada yang mendasari tingkah lakunya. Pasti ada yang mendasari tingkah lakunya sehingga merampas makanan temannya.
Sebentar kita lihat jawaban ini. Sebentar, saya hanya tanya pancingan saja tadi. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, William Glasser. Menurut William Glasser bahwa ada lanjut saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti tadi, karena hingga alasan tadi kita karena tidak diberi makan sama manusia. Berarti bahwa kita itu kebutuhan yang terpenuhi ini bertahan hidup. Kalau alasan seperti tadi saya tidak diberi makan di rumah dulu. Berarti dia memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, survival, ya. Kemudian ini juga kebutuhan manusia adalah merasa diterima, love and belonging. Kita ingin diterima oleh semua orang. Kemudian kebebasan, kesenangan dan permasalahan. Ini bisa jelaskan satu-satu. Bertahan ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, bukan fisik. Karena kita ingin seperti pakaian, kebutuhan makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu sebenarnya sifatnya fisiologis, fisik. Jadi ada juga kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, kasih sayang dan rasa cinta juga ini, cinta dan kasih sayang. Ini satu kebutuhan dasar manusia. Kita ingin selalu cintai, disayangi. Ya, itu kebutuhan dasar. Kemudian pengesahan. Jadi ada juga rasa ingin kita berpuasa, ingin merasa kita yang diterima di suatu tempat itu, ya. Menuntut jangka, misalnya jangka diakui di kelas itu udah penguasaan. Kita juga punya kebutuhan kebebasan. Kita mencoba hal baru, mengendalikan dirinya. Misalnya ada anak yang sering keluar, minta isi pergi ke WC, padahal tidak kencing. Dia merasa kalau jelas super tidak bebas, tertekan. Nah, berarti dia butuh kebebasan ke sana seperti itu. Kesenangan. Hari anak butuh kesenangan. Di mana rata-rata butuh kesenangan. Saya butuh bermain, tertawa. Itu seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Tadi. Lanjutnya. Nah ini contoh dari kasus. Ini boleh. Kebutuhan kebutuhan apa yang bisa memenuhinya? Tidak. Seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi ibu Dinda oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada di posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda esoknya? Misalnya kita menelpon dari ibunya misalnya, pada Dinda menangis terus pulang sekolah karena benci dari ibu Rani itu. Nah terus ibunya menelpon, caranya dia jawab apa yang bilang ibunya. Ibu bilang aku tidak boleh bersenang-senang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya Bu. Nah berarti ini anak ketika ibu Dinda ini melapor ke kita tentang ini bahasanya anak di rumah, berarti kita harus tahu bahwa ini Dinda butuh kesenangan di sekolah, berarti dia tidak senang dalam kelas. Nah, tapi ketika Dinda mengatakan ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru Bu, tidak diberi, berarti dia ingin diberi rasa sayang gitu, dia diterima, diperhatikan seperti itu. Ada begitu. Aku bosan pun belajar, kalau jawabannya begini aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengan guru aja, berarti dia ingin bebas, tertekan dia belajar. Aku sebel, namanya tidak rapi, sebel, namanya tidak malu guru, menunjukkan ke teman-teman saya, berarti ini berpuasa, dia ingin diakui teman-temannya gitu, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan, ya, penghargaan, merasa diterima, ini diterima, diakui. Nah, cuma ini tadi kalau kembali ke teori tadi itu jangan sampai ke penghargaan kita itu bersifat sementara itu tadi. Ini kan kita tahu kebutuhannya apa, sehingga kita punya
Kalau kita tahu apa maunya anak-anak kebutuhannya, kalau kita sudah bisa menentukan apa yang kita lakukan. Apa? Kesenangan. Kita dan kasih sayang. Kebebasan. Ya, ini. Yang dapat pemasaran. Kebebasan, ada nih. Siapa yang bisa? Bertahan hidup. Jadi terima kasih. Dia jawabnya, ini dia. Kebutuhan merasa senang, kebutuhan untuk diterima, ya, kasih sayang, sudah kasih sayang. Kebutuhan akan pilihan kemandirian ekonomi, bebas. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi, ya. Kebutuhan psikologis dari rasa lapar, tetap psikologis sama. Oke, lanjut. Kita lanjut materi terakhir. Satu dari terakhir. Nanti dikasih kipainnya. Ada painnya Bu, nanti saya bagikan. Pokoknya ini materi-materi yang kita dapatkan kita akan bagikan semua rekan-rekan semua. Apa yang kita dapatkan dalam PDP ini dalam dibahaskan semua teman-teman. Karena ini harus kita lakukan secara berkolaborasi. Tidak bisa jalan kalau kami sendiri saya yang jalankan. Oke, kami supaya tidak hilang. Ya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? 1, 2, 3, 4. Siti 2 telur. Siti 2 telur. Siti 2 telur apa? Siti 2 telur apa? Coba dua. Siti 2 telur. Terus. Siti 2 telur apa? Kalau bahasa Makassarnya apa Bu? Sere 2 telur apa? Sere. Opa di sini opa. Oke. Sere, nggak tahu bahasa Makassarnya? Sere ruang lalu apa? Oke, kita praktekkan dulu nomor 1 ya. Sere ruang. Apa di bawah? Apa di bawah? Serenya nggak pakai K. Sere kalau ini cuma pertama sampai 4. Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang. Oke. Posisi kontrol. Sebenarnya guru itu posisi kontrolnya sebagai apa sih? Coba, ada 5 posisi kontrol yang ada kontrol restitusi ya. 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Yang mana itu menurut kita yang bagus? Enggak, ini 5 posisi kontrol yang kita miliki. Jadi yang mana yang harus kita laksanakannya? Sebagai teman. Kita lihat lanjutnya. Yang bagaimana sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa segala memerlukan sistem atau hal yang dapat digunakan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas ya, itu penghukum. Kata-katanya keras. Kamu selalu saja salah terus. Ya, yang hasilkan anak itu langsung terpojok, maka selalu tertekan. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu yang anak harus terpojok ini. Kata-kata gue seperti ini. Ya, di penghukum kata-katanya keras, ya, agak keras. Lanjut. Bagaimana?
teman. Sebagai teman, pada posisi teman itu guru memposisikan diri sebagai teman peserta didik. Jadi biasanya lembut bahasanya dan nggak sebagai teman santai caranya. Misalnya, ayo bantulah beri tempat ya. Ayo, ya, ayo ingat, ingat, kalian ingat kan? Ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya, jadi seakan-akan jadi teman gitu. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan ya. Ini sebagai teman. Nanti kata-katanya lembut sama mantap teman gitu. Sebagai pemantau bagaimana? Kalau ini pemantau itu kita selalu mengaitkan dengan misalnya aturan yang ada dengan perilakunya. Kamu peraturannya sih, kau ini ada peraturannya apa? Peraturannya apa? Gitu. Itu kan bahasanya. Dia memantau, mengarahkan anak sesuai yang membandingkan satu dengan yang lain. Memantau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu berbuat seperti itu? Atau mantan yang menceritakan tentang hubungan atau konsekuensinya apa ketika melakukan sesuatu? Itu memantau. Ayo pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini sebenarnya lembut juga bahasanya. Aduh, ibu sangat kecil sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu begitu? Ya, anak-anak tergoda anak-anak tidak bisa berkata apa-apa. Ya? Karena dia merasa bersalah, dibuat merasa bersalah. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Iya, maksud dia merasa bersalah. Anak terpojok, ya? Sebagai manajer bagaimana? Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan yang demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya, diperlukan kembali posisi. Namun bila kita ingin menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita tidak perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid kita sebagai seorang manajer dan diri sendiri. Misalnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang telah kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang telah kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada dialog kolaborasi antara guru dan murid. Jadi murid diberi kebebasan untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi kalau jadi kalau begitu dari penjelasannya, kira-kira menurut Bapak, Ibu, posisi kontrol guru yang paling bagus mana kita memiliki? Sebagai manajer. Dan situ kita manajer. Tentu kita mengharapkan sebagai guru sebagai manajer. Lanjut dulu. Oke kan? Ya, mulai saja. Segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Materi terakhir Bapak Ibu. Restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Jadi dibantu kesadaran diri anak-anak, membantu kesadaran diri anak-anak tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Lanjut saja. Apa dalam restitusi? Nah ini segitiga restitusi. Itu termasuk ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Bagaimana membangun kesadaran anak-anak. Yang pertama, menstabilkan validasi tindakan yang salah, menayakan keyakinan. Bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Bagaimana prakteknya? Misalnya, langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah ini nanti ada demonstrasi ya. Jadi bagaimana prakteknya restitusi. Nah, misalnya ketika ada masalah, punya masalah, yang pertama kita lakukan adalah
menstabilkan identitas. Karena ada anak sedang emosi, sedang marah kita hadapi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa tujuannya? Untuk mengubah identitas yang gagal dan melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya kita berkata-kata seperti anak, berbuat salah ini tidak apa-apa. Kalau dia sedang emosi, dia bisa reda gitu. Distabilkan dulu identitasnya. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan saya mencari siapa yang salah. Misalnya ada dua orang yang berhadapan, saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu maksudnya distabilkan identitasnya dulu. Distabilkan, dia bukan merasa orang tersalah. Jangan langsung bilang, wah kamu ini betul-betul kamu setiap hari bertengkar. Nah seperti itu. Itu berarti anak sudah merasa bersalah kan, menjadi stabilkan identitasnya. Ketika ada bermasalah, ditanya dulu, oh jangan tidak apa-apa. Ini wajar itu kalau kita sebagai manusia membuat kesalahan. Terus, itu namanya menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita setelah anak-anak sudah stabil misalnya, kita langkah selanjutnya dari validasi tindakan yang salah. Oh iya, nah tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ditanyakan alasannya. Nah kan sudah stabil kan, berarti dia sudah bisa terbuka. Oh iya Pak, saya melakukan itu karena itu Pak. Tadi saya diejek misalnya, saya tidak sengaja langsung mendorong seperti itu contohnya. Itu menanyakan alasannya, apa alasannya untuk melakukan seperti itu. Oke? Setelah kita tahu alasannya, pasti kita tahu kebutuhan dasarnya. Ada yang ingin dipenuhi kan? Tadi kebutuhan dasarnya ada yang ingin dipenuhi dari perilakunya itu. Misalnya ada anak sedih keluar tadi masuk keluar WC, padahal tidak benci. Padahal enggak ini. Kalau dia keluar, anak-anak teman-temannya selalu ketawa. Setiap keluar ketawa ditunjuk lagi. Dia pergi lagi. Sebentar keluar seperti temannya ketawa. Dia ternyata ditelusuri gurunya. Kenapa kamu tadi begitu? Iya Pak, saya merasa senang kalau teman-teman saya tertawa sama saya. Berarti dia butuh kasih sayang. Maka perlakuan kita itu harus bagaimana mendapatkan dia kasih sayang. Jadi sini restitusi ini tentu ditanyakan, oh mungkin dia boleh seperti kamu, wajar saya kalau berlaku seperti itu, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan supaya teman-teman senang gitu. Kan seperti itu. Oke, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati bersama? Ya, saya cerita itu saya tidak menghargai ibu karena saya semester belajar sering keluar masuk kelas. Berarti dia sudah menyadari keyakinan kelas kita, kembali ke keyakinan kelas. Makanya kita mengadakan restitusi ini kembali ke keyakinan kelas. Jadi materi kita berkaitan satu dengan lain. Jadi setelah dia keyakinan kelasnya, kita tanyakan, nah jadi kira-kira bisa kita perbaiki masalah ini. Apa yang kita lakukan ke depan supaya ini bisa lebih baik lagi ke depan. Dia cari solusinya. Oh iya Bu, insya Allah ke depan saya akan tidak begitu lagi, tidak keluar masuk kelas lagi tanpa minta izin misalnya. Contoh. Ya seperti itu. Jadi anak-anak dia menawarkan kita solusi dari masalahnya sendiri. Ini tujuan restitusi adalah anak-anak bisa menemukan solusinya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Mungkin di teori seperti itu, tapi dalam praktek mungkin banyak kendala-kendala kita hadapi. Apalagi murid-murid yang bermacam-macam kan, pasti. Tapi ini harapannya ke depan kalau kita bisa laksanakan ini, alhamdulillah. Kita coba terus, insya Allah akan kita berhasil mengarahkan sedikit restitusi di sekolah kita. Nilai-nilai sehingga perilaku itu yang kita tanamkan, nilai positif yang kita sudah sepakati bersama, kita bisa laksanakan dengan kesadaran sendiri. Tidak ada lagi istilah bilang itu hukuman dan penghargaan. Jadi dengan berperilaku sudah tidak menghindari hukuman, tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu atas kesadaran mereka sendiri. Itu yang kita bangun. Itu yang kita mau arahnya ke sana. Anak-anak dengan sadar sendiri melakukan perbuatan yang baik. Seperti itu Bapak Ibu.
ada mungkin yang perlu ditanggapi atau komentar lagi? Atau kita langsung praktekkan segitiga restitusi? Oh ya, nanti kita praktekkan yang segitiga restitusi. Kita lebih mendalam tentang segitiga restitusi karena mungkin dalam prakteknya tidak semudah itu melaksanakan seperti itu. Itu proses supaya kita bisa berbuat seperti itu. Dan kita juga pasti mengalami kendala-kendala dalam menerapkan disiplin positif di sebuah kita. Nah, yang penting adalah yang perlu kita utamakan dulu adalah perubahan mindset kita, perubahan paradigma berpikir kita. Karena kita selalu berpikir, oh ini begitu dulu, bagus, sudah bagusnya dulu. Maka tidak ada perubahan kita laksanakan. Mungkin seperti itu. Sekarang langsung saja tanya jawab dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tanggapan? Jadi kesimpulan materi hari ini Pak, bahwa muaranya disiplin positif itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu pada hari ini kita laksanakan restitusi, dan kita bisa duduk bersama nanti untuk melaksanakan disiplin positif di Sudirman 4. Makasih. Jadi bagaimana tanggapan Tak? Apa perlu penghargaan ke siswa nanti supaya sepakat wali-wali kelas? Ada yang tidak, ada yang melaksanakan. Terima kasih tentang penghargaan bahwa semuanya karena itu tadi sudah disampaikan oleh beliau. Jadi dalam penghargaan itu sebenarnya ada pengaruhnya sih, ada motivasi yang dapatkan di situ dari penghargaan. Tapi kita juga harus menilai, guru-guru harus tahu juga apa dampak dari penghargaan itu. Apakah dampaknya jangka panjang atau dampaknya jangka pendek? Karena memberikan penghargaan itu sifatnya sebenarnya sementara. Bahkan mungkin bisa ada yang tersakiti dengan penghargaan itu, ada yang tersakiti. Ya, itu. Ya, ada yang tersakiti. Karena penilaian mungkin tidak objektif seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak itu punya kelebihan, punya bakat, punya potensi masing-masing, kelebihan masing-masing. Dari anak yang satu beda kelebihannya dengan anak yang lain. Sehingga kita tidak boleh menjudge anak ini lebih pintar dari ini, karena mungkin ada kelebihannya yang lain daripada yang ini. Sehingga tidak ada peringkingan. Anak-anak makanya di rapor deskripsi saja, oh yang ini kelebihannya ini kelebihannya ini, yang juga itu kelebihannya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu anak. Dan sampai ada diskriminasi itu yang tidak diharapkan, diskriminasi. Karena bisa berdampak sangat fatal ketika anak-anak dibeda-bedakan antara satu yang lain. Misalnya ini dapat juara ranking kelas, jadi merasa juga bisa kok. Saya merasa ragu dia belajar, masa tidak bisa ranking juga. Apalagi kalau penilaiannya objektif begitu, subjektif ya. Mungkin ada merasa tersakiti seperti itu. Jadi kita memberikan penghargaan itu mesti semua anak harus dihargai. Semua anak harus dihargai tanpa membedakan satu yang lain. Iya, tidak boleh satu yang lain tidak. Itu memang diskriminasi. Kalau kita memberikan penghargaan, kasih penghargaan semua apresiasi supaya merata seperti itu. Supaya tidak ada yang kecewa. Sebenarnya dikasih, tapi dikasih semua. Ya, jangan dibedakan. Si A adanya di sini, ya prestasinya dia di sini. Si B misalnya, oh dia suka main bola. Oh banyak kelas besar semua. Semua anak punya potensi. Semua anak. Apalagi kita kan sering terjadi di SD tidak ranking ternyata menjadi orang sukses Bapak Ibu. Di sekolah tidak ranking, tidak jual, tapi ternyata hidup kebang selanjutnya dia akan berhasil, sukses, berjuara yang ranking. Dan memang kita tidak bisa menjustice anak itu pintar atau bodoh seperti itu. Semua punya kelebihan, tidak boleh dibedakan. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu. Tidak mendiskriminasi anak-anak. Intinya tidak boleh diskriminasi terhadap anak. Itu. Ya.
Iya, penghargaannya misalnya, ya, karena hanya sesaat itu. Iya. Karena ada 9 lebih wali kelas, makanya kita harus sepakat dikasih tidak, karena ada orang tua bilang, "Bu, aku di sini." Iya. Dan sekarang kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita laksanakan ternyata ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.